Oke coy, oke hari ini gua mau podcast lagi ya, monolog. Lagi sempet-sempetnya nih. Kali ini gua mau ngomongin soal apa ya? Soal kaya-kayaan, harta. Gua di berbagai platform sosial media, termasuk di sosial media pribadi gua orang yang tidak terlalu gimana-gimana soal uang ya, soal harta. Gua bukan orang yang berorientasi kepada uang. Tenang, tenang, tenang. Jangan dipotong dulu. Kecuali sebagai kebutuhan. Kalau di luar kebutuhan kayak keinginan gitu, kalau cek, 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 sorry, sorry, sorry. Cek, cek. Kalau di luar dari kebutuhan, ya kayak keinginan gitu ya, itu bonus lah. Gue selagi kebutuhannya udah, ya gue udah. Dan istri gue tahu gue punya pemikiran dan punya nilai-nilai itu yang gue jaga gitu. Terus dia bertanya, jadi nggak mau nih kaya? Gue bukan nggak mau kaya ya. Gue bukan orang yang alergi kaya. No, bukan, 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 bukan. Tapi karena keyakinan gue terlalu besar bahwa kalau orang pengen kaya, maka nanti yang dilakuin bakal hal-hal aneh untuk mencapai kekayaannya itu. Jadi sebelum itu terjadi, gue menghindari untuk gue pengen kaya. Kalau gue ternyata di keadaan yang kaya ya gue bisa-bisa aja, gue siap-siap aja, bahkan gue ngerti harus gimana gitu. Jadi gue bukan alergi kayanya ya, tapi gue alergi terhadap cara-cara orang untuk menuju kaya. Nah, gue nggak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai yang gue pegang untuk uang. Nah, itu gue nggak mau tuh. Kalau kaya dengan cara yang benar ya gue mau. Cuman yang lo harus sadari bahwa itu sulit. Di dunia yang udah kayak gini, di lingkungan kita yang kayak gini, berurusan dengan banyak orang, berurusan dengan banyak keadaan dan kepentingan, kaya dengan cara yang benar itu susah. Jadi mungkin itu yang menekankan gue untuk ya gue nggak terlalu pengen-pengen amat sih gitu. Gue nggak terlalu pengen-pengen amat sih, tapi kalau bisa ya ya kenapa enggak gitu, tapi dengan cara yang benar. Jadi gue tuh bukan alergi kaya gitu, tapi gue alergi terhadap cara-cara untuk menuju kaya, karena hampir semua orang yang gue lihat pengen kaya, nggak usah bahas kenapa dia pengen kaya dulu ya. Orang-orang yang rata-rata pengen kaya itu berujung pada hal-hal yang melakukan sesuatu yang pasti udah ngaco, di luar nilai-nilai yang dia percaya, bahkan atau mungkin di luar nilai-nilai yang dia nggak tahu tapi itu dilarang gitu, nilai-nilai yang melanggar kebaikan, bahkan ada jadi melakukan hal-hal yang merugikan orang lain gitu, sampai di tahap itu ya, untuk menjadi kaya. Itu tuh istri gue mulai bukan menerima ya, mulai ia mengerti, menyadari bahwa iya memang sih di lingkungan dia atau di sekitar dia, dia bisa lihat bahwa orang-orang yang tujuannya itu akhirnya ngelakuin hal-hal yang kenapa gini ya, kenapa gitu ya, kan nggak seharusnya dilakuin ini gitu. Ya itu, gue bilang ya itu, kalau tujuannya, goalsnya adalah kaya, jadinya kayak gitu. Tapi kalau orang bilang aku pengen kaya dengan cara yang benar, nah itu gue dukung tuh, itu gue support tuh. Ya itu gue mau juga, tapi walaupun gue nggak akan ngoyo ya, gue nggak mau kaya dengan cara yang benar, nggak, gue cuma pengen ngelakuin hal yang benar aja. Kalau gue, kalau hal yang benar itu menuju gue untuk menjadi kaya, ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Gue memang agak tidak berkompromi ya untuk hal-hal masalah uang dan kayak gitu-gitu tuh. Apa yang gue makan, apa yang mau kita nikmati gitu tuh, kayaknya kalau didapat dari hal-hal yang ngaco tuh, gue ngerasa percuma aja apa yang gue lakuin gitu. Gue menghindari ini, gue menghindari dosa ini, gue menghindari ini, gue menghindari itu, tapi bahkan itu nggak bisa gue lakuin dengan benar. Itu gue ngerasa kayak ngapain gue kalau mau bikin ngaco dosa yang anu, jangan tanggung-tanggung sekalian kan gitu, yang banyak-banyak aja sekalian gitu. Nah itu eh itulah pertimbangan kenapa gue, kalau ditanya orang, ya beberapa orang heran kenapa lu nggak pengen kaya gitu.
Ya gue punya alasan-alasan yang gue nggak mau sebutin ke orang-orang itu, nanti mereka tersinggung karena mereka punya nilai-nilai yang mungkin mereka percaya atau mereka nggak tahu bahwa yang mereka lakukan itu melanggar nilai-nilai gitu. Nah, sampai di situ ya. Nah, ditambah lagi beberapa orang yang gue lihat pengen kaya itu sebenarnya ego mereka sendiri yang kadang-kadang berkedok untuk bantu orang lain. Itu kadang-kadang gue bingung juga tuh. Jadi ada orang ngomong katanya, sebenarnya dulu aku sih nggak pengen ya kaya-kaya banget ya, hidup biasa-biasa aja udah gitu. Tapi sekarang kayaknya pengen deh kaya biar bisa bantu banyak orang. Pengen deh kaya biar bisa bantu banyak orang. Gue cuman iya-iyain aja, senyum-senyum. Karena kalau gue kulik terlalu dalam, gue yakin dia nggak bisa jawab gitu. Misalnya, emang kalau lu kaya dan bantu banyak orang tuh, bantu tuh gimana? Hitungan bantu tuh gimana? Lu ngasih, cuma-cuma lu ngasih pekerjaan, lu ngasihnya berapa? Yang dihitung bantu nih. Misal ya. Misalnya ada orang yang pengen kaya dengan gaji bulanan 100 juta bersih di hidupnya gitu. Pertanyaan gue, lu mau bantu orang berapa sebulan? Kalau lu bantu orang 10 juta, buat gue sih lu nipu Tuhan ya. Berikan aku rezeki untuk membantu banyak orang. Lu nipu Tuhan ya. 10% dari kekayaan yang lu punya sih, kalau berkedok untuk bantu orang ya enggak lah, itu mah untuk memperkaya diri lu sendiri aja gitu. Nah, gue pasti akan mempertanyakan kepada dia hal itu yang gue tahu dia nggak bisa jawab gitu. Emang berapa? Misalnya 50 juta yang mau kasih, itu make sense nggak untuk masuk akal nggak untuk orang kaya 100 juta sebulan, 50-nya untuk bantu orang banyak gitu. Itu masuk akal nggak untuk nilai membantu orang gitu. Nah, dia tahu nggak berapa nilai yang harus dia keluarkan atau berapa persen dari kekayaannya untuk bisa dianggap itu bantu orang, bukan sekedar kedok ingin memperkaya diri. Dia tahu nggak hal itu? Ya misalnya gini deh, gue bandingkan kayak misalnya di hidup dia yang biasa-biasa itu, yang hidup normal dia itu, misalnya dia dan keluarganya membutuhkan uang 10 juta sebulan misalnya. 10 juta sebulan ya, itu hidup biasa normal gitu. Kalau dia dapat penghasilan jadi kaya menjadi 100 juta sebulan, berapa yang mau dia ambil untuk dirinya dan berapa sih emang yang bakal lo bantu? Kalau misalnya gue mikir, bisa nggak lo 10 jutanya untuk lo hidup, 10 jutanya lo simpen untuk lo dan keluarga lo, tabung, boleh nggak 80 jutanya untuk bantu orang? Rela nggak lo? Ridho nggak lo uang 80 juta dari penghasilan yang lo dapat bersih untuk bantu orang? Misalnya 50 juta untuk memperkerjakan beberapa orang dan lu bayar untuk mempermudah, entah bayar sapam, bayar pembantu, dengan gaji yang gede lah ya, berapa orang lah misalnya, gue nggak tahu lah itu. Misalnya 30 jutanya untuk bantu cuma-cuma anak yatim, orang tua yang nggak bisa kerja lagi dan segala macam. Pertanyaan gue, emang lu ridho? Emang lu rela? Sesuai dengan konsep awal lu, gue kalau kaya sih memang pengen bantu orang. Lu siap nggak? Kalau lu kaya dengan 100 juta sebulan tapi yang lu kasih ke orang lain cuman 10 juta atau bantu orangnya 20 juta, itu sih lu pengen kaya, memperkaya diri berkedok bantu orang lain sih menurut gue. Nah, dengan pemikiran-pemikiran bahwa menurut gue ketika orang kaya ada rezeki-rezeki orang yang dititipkan ke gue untuk orang lain, itu yang gue percaya paling tidak. Kalau misalnya kita siap untuk membaginya kepada orang lain kan sama aja ya. Ya kita nggak usah kaya juga, hidup untuk diri kita aja nggak apa-apa, kita bantu dengan hal yang lain bukan materi. Ya biarkan orang yang udah kaya ini aja kan yang bantu orang lain dengan kekayaan dia kan gitu. Mungkin lo bertanya, ya orang lain mungkin nggak mau bantu, mungkin kita yang mau bantu, ya udah oke. Kita lakuin cara yang benar, kita dapetin kekayaan, kita bantu orang lain. Kalau kita nggak bisa kaya dengan cara yang benar, ya nggak usah paksain untuk dapat uang ratusan juta lalu untuk bantu orang lain kan. Jadinya nggak benar juga gitu. Nah, intinya gue tidak alergi kaya. Gue alergi dan menyayangkan orang-orang yang
pingin kaya dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Itu aja sih.